di sini adalah ya, sholat. Kan setiap orang beriman ini laki-lakinya, ya kalau ditanya harusnya dia punya masjid. Saya masjidnya di mana? Sholat jirek. Kalau saya satu itu pasti. Jadi kalau sholat itu pasti duduk di masjid. Nah kira-kira yang ya kira-kira laki-laki balik yang harusnya bisa masuk ke masjid kalau azan berkumandang itu kira-kira jumlahnya berapa orang? Yang balik aja. Ya maksudnya bukan nggak tentu waktunya kan itu kan yang sholat. Jadi kalau bahasanya kalau bahasa orang itu DPT, nah, harus milih masjid mana gitu kan. Kira-kira berapa DPT yang musola itu? Ini musola apa masjid? Masjid. Berarti masjid apa? Amalia. Berarti buat Jumatan ya? Berarti berapa DPT masjid Amalia? Yang harusnya warga itu masuk ini pacaran itu. Sekarang musola surau batas tengah ke sana punya masjid sana, batas tengah ke sini dengan sini. Sana surau masjid batas tengah, batas ke sana punya sana, batas tengah ke sini punya sini. Nah dikelilingi itu. Akhirnya ada perimeter, ada keliling. Nah dihitung jumlah kakaknya berapa. Laki-laki baliknya yang DPT-nya di situ ada berapa? Harusnya penghuni tetapnya. Iya, laki-laki balik. Kalau laki-laki gila maksudnya, atau pura-pura gila maksudnya. DPT-nya nggak banyak sih Pak, karena hanya cuma di sekitar sini. Kalau di sana udah bukan sana Pak, nggak ada lagi Pak. Ini kan ada pendapat sini, ada DPT-nya kurang. Cuma kalau nggak salah dari rumah saya ke sana itu cuma angka DPT-nya cuma sekitar 10 Pak. 10 ya di sini. Ini lebih lah sekitar 10 kakak sini 30 ya, sampai di sampai rumah ibu sana Pak. Cuma 10 atau 15 ya Bu ya. Kakak ya? Ya kakak. Sini 10 sana 15. Ya, jalan aja. Kalau sini lebih 30 aja. Sini 30? Iya. 30 sampai ke lingkungan sana. Berarti 30, 10, 15. 10, 30 jadi yang sana 10. Yang sini? 10 yang dari sana 10 ya, 30, 15, 10, 10 ya Pak, ulangi lagi Pak. Yang laki di sini yang persiapan masjid cuma 30 oke. Oke, paling sedikit 10 lah, berarti 30 atau 10 40 ya? 40 kakak 40 kakak itu minimal kan? Karena laki-lakinya 1. Kalau dia punya anak 1 berarti 2. 40 kali 2, 80 kira-kira aja ya kan? Sekarang gimana nih? Gimana nih? Nah itu jadi pertanyaan. Kalau misalnya di sini 30, di sana 10 berarti 40 minimal. Karena kita ambil separuh Pak. Jadi 40 separuhnya satu kakaknya ada istri punya anak lagi. Berarti 40 tambah 20, 60 lah. Satu-satunya berapa? Ini kalau ada loh. Berarti 3 sah harusnya. Ya kan? Cara ngitungnya kan begini. Berarti harusnya kalau masuk masjid semua berarti 3 sah. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti
Sari mendiri Makanya bisa tanya DPT yang aslinya itu berapa? 25 ya? Sunnah ini bagaimana dari Pak? 30 orang kalau Jadi nggak sih kira-kira boleh dari masih 25 itu kalau azan berkumandang semuanya 100% masuk itu aja masjid. kunci. Yang tidak masuk masjid berapa persen dari 25? Seperti orang di atas. Seperti air hujan ya, menetes ya. Ya ini paling jadi masalah kita sama-sama semua. Alhamdulillah Pak Ketua jadi sudah masjid ke berapa? 36. Rata-rata begitu semua. Jadi yang pertama rata-rata begitu semua itu DPT bingung. Gitu Pak. Berapa ya? Jadi sebenarnya kalau orang beriman itu Pak, kalau dia memiliki rasa tanggung jawab kepada 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang kanan kiri, dia menjawab jumlah DPT masjid atau musola dia itu nggak pakai kata-kata sekitar. Seperti ditanya bapak anaknya jumlahnya berapa jumlahnya? 3, nggak pakai sekitar. Saya sekitar 3 ya Pak. Nah, kalau ada bapak ditanya anak jumlahnya pakai kata-kata sekitar itu memang bapak yang apa ya? Bapak yang bocor halus, habis ditabrak motor ya, karena dia berkata kayaknya anak saya sekitar 3 Pak. Lupa sama anaknya sendiri anaknya jumlahnya. Nah harusnya kalau kita punya tanggung jawab kepada umat, kita akan tahu Pak jumlah laki-laki baik di sini berapa yang harus masuk masjid. DPT-nya berapa? Sebenarnya kalau mau dihitung Pak jumlahnya 1.721. Oh. Terus yang sudah masuk masjid berapa Pak? Yang sudah masuk masjid ada 455. Sisanya Pak, sisanya belum masuk. Nah, kenapa Pak harus itu? Nih Pak, kalau saya katakanlah bapak-bapak ini tugas di Ambon atau tugas di Papua, tiba-tiba orang KKB, orang tidak dikenal menyerang, mau membunuh kita. Saya punya pistol, saya punya peluru, tapi saya tidak tahu jumlah peluru saya. Kira-kira yang akan saya perbuat ini kira-kira apa? Tidak bisa ditentukan. Saya akan nembak tapi tahu, betul? Tapi kalau saya punya peluru dan saya tahu jumlahnya, maka cara bertindak saya akan tepat. Karena peluru saya cuma 2, dari 20 orang yang menyerang saya, siapa yang saya tembak? Pimpinan pasukan, ya kan? Dengan pimpinan pasukan yang kena tembak, orang kecelakaan saja. Jadi ketika kita tahu pelurunya, maka kita bisa menemukan cara yang begitu Pak. Kalau kita tahu peluru kita harusnya yang masuk ke sini, DPT-nya sini berapa, maka kita punya cara yang tepat untuk membuat bagaimana masuk itu berapa. Tadi dibilang Bapak 25, ranking satunya yang sholatnya 1 tahun sekali ada. Ranking satunya siapa? Yang sholat 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali? Wah itu masalahnya. Yang ranking satunya yang sholat 1 tahun sekali berapa orang kira-kira? 3 orang. Nah itu yang harus dijemput. Nah itu maksud saya. Wah Wahsy dijemput sama itu, tapi ayatnya masuk ke sini. Ada juga yang menolak, ada juga yang menolak. Cuma yang lainnya dikerjakan, dijemput, diajak ke tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya Pak Polisi. Ya Pak Polisi yang tinggal di sini kan, yang menjadi sama-sama DPT yang di sini. Setiap masjid rata-rata begitu, apalagi sekarang. Kira-kira Pak yang jumlah dari 25 itu yang umurnya di bawah 40 ada? Ada berapa orang yang DPT-nya di sini? Karena kalau kita patroli Pak Asad Sabara, Pak Asad Lantas patroli itu rata-rata di warung-warung itu umurnya di bawah 40. Sedangkan yang di atas 40 semuanya masuk masjid. Jadi masjid-masjid ini hanya khusus untuk 40 tahun ke atas. Dan mereka banyak di kafe, tempat nongkrong, makan, gitu. Malam sampai jam 2, sampai jam 3, ada sampai subuh. Ada di sana tempat transaksi apa tempat transaksi dari CBT. Karena mereka tidak masuk ke masjid. Nah ini masalah kita. Ya kan? Coba kalau mereka ini diajak terus. Kan kita sholat karena
kerjakan. Itu Pak Mas. Gimana Pak Ketua? Kita bantu jemput atau gimana? Pak, gimana Pak kita bantu jemput? Siap, sama kita bikin program, siap. Kita siap membantu. Di sini sebenarnya kemudian mengenal kita profesionalitas. Mereka rata-rata adalah sopir. Jadi kadang-kadang kalau daerah pulangnya dua atau beberapa hari baru mampir dulu. Jadi itu mungkin yang membuat kurangnya waktu mungkin. Yang sopir berapa orang? Rata-rata banyak orang ini sopir. Nah itu masalah. Nggak pakai rata-rata. Bukan masalahnya, saya bukan orang sini mana. Saya tinggalnya di Cirebon. Jadi akhirnya saksinya siapa ini Pak? Siapa saksi, siapa tersangka gitu? Siapa saksi kunci? kita kan bicara masalah muslim. Jadi karena saya jemaah sini, saya selalu memperhatikan siapa yang saya jemaah. Kemudian ada sebagian teman saya itu yang menjadi patokan saya dulu. Jadi untuk mendata sedetail mungkin, beliau ketuanya orang ini, jadi saya membantu mungkin beliau agak begitu. Jadi ini yang agak real. Intinya begitu Pak, intinya begitu. Kalau semuanya sudah terdata 100% dan tidak ada koneksi, coba Bapak bayangkan, itu orang-orang partai. Ada nggak yang membiarkan satu orang saja dia lolos dari DPT? Nah, semuanya dikejar kan? Ya kan? Pokoknya gimana caranya seluruh masyarakat Tanah Datar milih, betul Pak? Nah, kenapa kalau untuk pemilu aja yang resikonya cuma 5 tahun aja tidak ada boleh yang lolos? Ini satu orang saja lolos masuk neraka membiarkan gitu. Iya. Nah, makanya seperti itu. Jadi kalau mau sudah ada datanya dia, terus kemudian kita klasterin, oh ini sopir, oh ini suka ada pada kesininya ketika 1 minggu sekali. Kan jadi akhirnya ada ranking. Nah setelah kita punya ranking, kita jemput satu persatu. Sehingga apa? Akhirnya semua laki-laki balik 100% masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Itu aja. Jangan membiarkan satu orang masuk neraka kan gitu. Apalagi anak anak kita. Itu aja sih Pak kita Pak. Karena setiap masuk masjid Pak masalahnya di situ. Kadang-kadang ada yang lempar tanggung jawab. Bapak, saya itu tidak. Bukan masjid saya Pak. Saya haji. Tidak ada masalah. Bapak kan masih punya masjid. DPT-nya Bapak di mana gitu. Yang penting bagaimana seluruh masjid di Tanah Datar ini seluruhnya punya tanggung jawab. Bapak DPT di mana? Bapak itu berperan di masjid itu untuk mewujudkan setiap laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Selesai. Jadi nanti seluruh masjid di Tanah Datar ini Pak, tidak ada laki-laki balik ketika azan berkumandang dia tidak masuk ke dalam. Kira-kira Pak, kalau semua masjid di Tanah Datar laki-laki balik ini masuk ke dalam masjid, kalau ibu kan sudah masuk dalam masjid ketika azan berkumandang, apa yang terjadi pada negeri ini? Apa yang terjadi pada Tanah Datar? Ya kan? Itu aja Pak. Kejahatan berkurang, batu kayu batu baru, kan begitu Pak. Kampung yang madani, kan? Sehingga adat persandingan syariat persandingan kita berdua itu terangkat dengan sendirinya, betul Pak? Sekarang adat persandingan syariat persandingan kita berdua itu gimana? Cuma tulisan, betul Pak? Kira-kira betul Pak? Pendapat saya kok kayak gitu. Kayaknya sih baru sekedar tulisan. Yang membuat falsafah ini sekarang gimana? Udah mati, betul? Kalau hidup lagi ketemu sama orang Minang nih Pak yang sekarang seperti ini, kira-kira dia ngomong apa? Marah nggak kira? Nah itu maksudnya, ya kan? Makanya kita kenapa harus berjamaah begini? Kita mau sama-sama berpikir bagaimana falsafah ini kembali lagi dengan cara apa? Kembalikan ke surga, kembali ke surga. Mari kita kembali ke surga, masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk surga, insya Allah sholat. Sholat antaranya fasa dan bukan. Kalau satu individu baik maka akan membentuk jorong yang baik akan membentuk kelurahan, kecamatan, nagari sampai terus sampai kabupaten ini kan gitu, ya kan? Boleh banyak nanti didata ya. Nanti didata kalau bapak butuh bantuan nanti Pak butuh dijemput-jemput. Jangan dibilang jemput-jemput door susah Pak. Itu orang jual panci, jual ember itu buat jedok, door nih, panci bu. Emberbo, betul. Nah, agama ini juga seperti
sama-sama punya PR. Di setiap diri kita ini punya masjid, punya DPT, dan kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid dengan cara mengembalikan setiap orang beriman kembali ke surga. Kalau udah 100% Pak, walau anak-anak semua akan dikasih sama Allah keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah. Sekarang jawabannya, kenapa dari atas jadi banjir hujannya? Kenapa dari atas jadi ganggu? Kenapa dari bawah jadi kebakaran? Hanya puting beliung, tanah longsor, nakal remaja, narkoba, LGBT. Kenapa? Karena iman dan takwa. Walau aman takwa tidak ada dalam Al-Quran. Cara menciptakan iman dan takwa bagaimana? Tidak bisa tidak kecuali masuk ke Indonesia. Karena ini kehidupan madrasahnya. Dia akan berikan hidayah. Cuma kita ini hanya disuruh muter-muter, belok-belok, ngajak ke Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Mbak, mari masjid azan, Assalamualaikum gitu aja. Dan tidak boleh nggak istiqomah. Kerjakan istiqomah, jangan mikir di sana. Kerjakan istiqomah, jangan mikir kayak Nabi. Mengerjakan berduduk, yang kedua istiqomah sampai mati, yang ketiga tidak pernah berpikir hasilnya bisa berapa dan berdoa. Hasil milik Allah Subhanahu. Kita coba ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Obrolannya pagi ini ngopi, namanya ngobrol perkara iman, ya kan? Jadi biar kita bisa bersama. Yang tadi Pak, mohon maaf, 25 jangan sampai lolos. Jemput satu-satu Pak ya. Nanti kalau mau dibantu, boleh nanti minta sama Bapak minta tim, satu tim atau dua tim. Nanti bahaya Pak. Terserah Bapak yang menilai. Pak, kami butuh tim door-to-door bahkan sampai Isya aja. Atau Pak, kami butuh tim door-to-door asal sampai asar sampai maghrib. Silakan. Bapak menilai sendiri. Nanti diminta sama Bapak atau siapa? Anas. Ya Pak ya. Silakan. Cuman kami cuma membantu. Tanggung jawab siapa Pak? Sebenarnya yang punya masjid